Olga Saputra, jangan kemana-mana, ini dia. Apaan? Ini memulai aktivitas karena banyak sekali program-program saya yang menunggu kedatangan saya, penggemar saya, dan juga para produser sudah tidak sabar dengan kehadiran bintang top Indonesia dan dunia ya. Itu pengennya mengurangi kegiatan saya, cuma keadaannya kita sudah nggak bisa ya, kayak pagi saya udah stripping, siang stripping, sore stripping, malam stripping sampai jam 12 malam. Jadi saya bingung gitu loh, harus ngapain yang saya harus lakuin gitu loh. Sementara kalau misalkan contoh, saya di program ini nggak ikut, tiba-tiba program ini pasti kan merasa kecewa dong. Ya Olga kok di sana bisa, di sini nggak bisa. Itu saya kalau orang TV kan kadang-kadang nggak mau mengerti karena bisnis. Kita nggak usah munafik ya kan, karena kan berpengaruh. Kalau nggak ada saya tahu sendiri kan Reti Dangser jeblok. Boleh lihat datanya kan, kalau nggak ada saya tahu sendiri kan Reti Dangser jeblok. Saya tahu sendiri kan Reti Dangser jeblok. Kan sebentar lagi jadi produser. Tunggu film saya, Hantu Taman Lawang tanggal 15 November. Film gue tenang nggak ada artis yang bisa menggantikan saya. Kalau artis-artis lain tuh menurut saya udah dia kelibat-kelibatan aja, nggak seperti saya gitu loh. Ya kan saya seperti artis luar negeri yang tidak akan bisa tergantikan. Saya menjaga karir saya pilih-pilih peran, saya pilih-pilih film, saya pilih-pilih program. Siapa yang akan bermain dengan saya, siapa yang main. Alhamdulillah setiap program itu pasti sedang. Tapi tergantung dari saya. Kalau saya nyaman, saya enjoy dengan para pemainnya. Kalian sudah lihat itu tadi Justin Bieber sedang wawancara. Saya terus terang nonton panjang lebar Olga ngomong, tapi cuma satu kata dong keinget. Apa? Jeblok. Tapi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat Olga tuh emang seperti artis luar negeri. Artis internasional, artis luar negeri. Kalau gue lihat Misalnya siapa, Tar? Dia mirip banget kayak Michael Jackson. Keren. Tapi nih, kalau artis luar negeri Olga tuh kira-kira siapa? Kira-kira Nih. Di karismanya dapet, Karismanya auranya ada. dapet. Kira-kira Lady Dada, Lady Gay. Lady Gay. Salah. Jangan salah. Lady Gay. Masa Lady Gay ini yang masih hidup dong. Siapa? Yang danannya eksentrik terus. Iya, siapa? Yang keren Yang asal keren. Amerika. Lady Guguk, tau gak? Sombongnya lo berbicara seperti itu, seolah-olah kalau nggak ada lo semua rating jeblok. Yang mau tanya itu. Bos, ngomong kan sah-sah aja. Mulut gue. Orang aja boleh nge-tweet apa aja di Twitter. Terserah dong. Penonton. Udah nggak usah dilawan sama Bandar Togel. Olga Saputra, lo jangan sombong karena lo tahu kalau nggak ada orang di belakang ini, lo nggak akan berdiri sekarang di sini. Kita masuk langsung. Siapakah sosok yang punya jasa besar terhadap Olga? Kita langsung masuk ke kumis kurungan misteri. Silakan lo boleh tebak. Dia Ini adalah siapa? orang yang punya pengaruh dalam kehidupan lo. Silakan. Pertanyaan pertama. Artis, Bisa ya, bisa tidak. penulis naskah, Bisa ya, bisa tidak. dia sutradara, Bisa ya, bisa tidak. produser, Bisa ya, bisa tidak. Melani suaranya ngebas ya. Lu makan speaker. Kan biar misteri. Biar misteri.
Boleh tebak siapa nih? Ayo cepat lo tebak. Langsung ditebak. Lu jangan kayak sombong, lo kalau nggak ada dia lo nggak ada di sini. Tebak siapa dia? Kalau tidak salah, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah membantu saya. Saya selalu ingat. Kalau tidak salah, banyak yang membantu saya, tapi Kak Adit Tiagumai, produser Lenong Bocah. Dulu saya Lenong Bocah, saya kan artis sudah dari kecil. Artis bener dari kecil, tapi yang ngetop Oki Lukman. Dia mah nggak ngetop. Dia pemain pinggir doang. Iya dulu. Kan gue nonton. Iya, Mah. Nonton. Oki Lukman jadi ibu-ibu. Jadi ibunya benar. Namanya Umi di situ, Umi. jadi ibu-ibu. Iya. Lihat tuh gue jadi Pak RT di situ. Iya, Pak RT-nya. Pakai map, jalan. Assalamualaikum. Iya. Pak RT. Lo kan nonton. Dari kecil nonton nih. Pak RT di mana-mana pakai baju safari. Pak RT pakai selendang. Oke, Olga. Langsung ditebak Olga. Silakan. Tebak siapa kira-kira? Masa Pak RT pakai selendang? Mau ikut none kali ya? Ayo. Silakan ditebak siapakah? Siapa nih? Yang akan ada di dalam kumis ini? Anda tebak dulu. Tebak dulu. Jangan diintipin, lo tebak dulu. Kak Adit. Siapa? Kak Adit. Oke, Olga tarik langsung, silakan. Yeay! Kak Adit Tiagumai. Cek sampai. Aku lagi. Aduh saya sedih adik-adik. Ini dia Kak Adit Tiagumai, orang-orang yang banyak sekali artis-artis yang sukses di tangannya Kak Adit Tiagumai. Salah satunya saya bersyukur banget itu loh bisa ketemu sama Kak Adit. Orang yang membantu saya nggak punya kebiasaan apa-apa, saya cuma bisa dikasih, aduh. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu supaya kita bisa kenal siapa sih Olga, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangan Olga Syahputra. Tepuk tangan untuk Adit Tiagumai, silakan. Kak Adit silakan boleh duduk Kak Adit. Kak Adit Tiagumai. Hai. Aku sini aja deh. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin silakan Tara dan juga Chan. Kalau ngomongin Kak Adit Tiagumai ini sebenarnya udah banyak orang yang tahu Kak Adit itu adalah penemunya Olga gitu kan. Ya banyak, ada Dude Herlino, Iya. ada Oki Lukman, Iya. banyak sekali deh, Indra Bekti, Novia Kolopaking, Yang Stalin ditemuin. Nayawan. Bukan, maksudnya orang-orang yang belajar sama Kak Kak Adit. Adit Tiagumai. Ya gitulah. Ya, Kak Adit pertama-tama kali Ustadz Jepri, Ustadz Jepri dulu juga di UJ. satu sanggar UJ almarhum sama Kak Adit, makanya UJ sama gue tuh deket banget Deket dulu. banget. Oke, Kak Adit zaman dulu kan maksudnya calon-calon artis tuh kan banyak, yang pengen jadi artis juga banyak. Iya. Apa yang Kak Adit lihat begitu ngelihat Olga dan yakin bahwa Olga nih bisa jadi superstar, bisa jadi bintang gitu? Ya, sebenarnya dulu Olga malah pemalu banget gitu. Pemalu Olga? Iya, malu banget. Jadi setiap di sanggar, maaf Kak Adit aku potong, Ya. jadi setiap sanggar Oh. kan banyak ribuan anak sanggar Kak Adit. Ya jadi di situ berbaris semua Mel, duduk, latihan acting, latihan nyanyi, latihan vokal, bla 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 semua. Di situ gue selalu minta di pojok sama Kak Adit, sama gue minta di pojok supaya gue gak kepilih. Dan Maksud- ngumpet di belakang punggung temen supaya Iya, nggak supaya kan. dipilih. Jadi kan kalau misalnya Kak Adit kan suka improvisasi kan langsung tuh Langsung, Mel. Meli. Langsung Kak Adit tuh cuma gini doang. Maju. Gitu. Jadi ntar dia improvisasi ngomong apa, Kak Adit gak ngasih tahu. Maju, nanti dia akan berakting barengan gitu. Itu kan sulit banget Mel Iya, buat kita spontanitas gitu loh. ya. Jadi setiap itu gue selalu di belakang. Ya Allah mudah-mudahan jangan gue dipanggil. Jangan dipanggil. Tiba-tiba kena aja tek gitu. Iya. Oke. Kak Adit kasih cerita deh. Dan satu kejadian begitu ada kesempatan main di salah satu TV swasta, itu live juga. Olga tuh mainnya cuma peran sedikit sebenarnya, cuma beli sesuatu di warung. Gitu. Iya. Dia di belakang kamera tuh begitu bagian dia udah, Kadit aku nggak mau maju, aku nggak mau Deg-degan. maju gitu kan. Bilang maju itu udah live gitu, nggak mau. Padahal cuma satu dialog mau beli sesuatu. Aku dorong masuk, dia buru-buru terus langsung, Bu beli ini langsung pergi langsung. Lega udah selesai. Dan dengan latihan-latihan, pengalaman, jadilah Olga seperti ini. Artinya kan kalau misalnya, kalau kita kan ngelihatnya sekarang Olga yang orang sampai bilang Olga tuh katanya cepet banget kalau ngomong ya. Spontanitas, ya. Olga tuh di antara, ya spontanitasnya di antara pelawak-pelawak menurut aku yang paling luar biasa gitu, cepet banget. Tapi akhirnya dari awalnya Olga tuh yang pemalu, sampai sekarang Olga tuh bisa ngomong cepet banget, bisa ngelucu cepet banget gitu mikirnya.
sebetulnya momentumnya apa sampai Olga akhirnya menurut Kak Adit bisa berubah gitu? Iya, itu memang tidak terlepas dari latihan. Setiap minggu itu aja yang digojlok untuk latihan improvisasi. Dan di luar latihan, Olga bersama teman-temannya itu sepakat untuk menyewa satu rumah gitu, di mana mereka terus berlatih improvisasi sampai tengah malam tuh nggak ada berhentinya gitu. Kadang-kadang kalau salah satu ngelemparin selendang, udah tahu nih ini pasti harus jadi ibu-ibu, dia harus acting. Kalau nggak acting tuh bisa digebukin rame-rame istilahnya secara bercanda yang gebukinnya. Nah dengan latihan setiap hari itu panggung tuh bukan jadi sebuah beban lagi akhirnya buat Olga gitu. Begitu pertama kali ngelihat akhirnya Olga banyak job, terus di mana-mana udah mulai ngelucu, ngelawak, ibaratnya jadi salah satu pelawak nomor 1 lah gitu. Kak Adit gimana perasaannya? Terharu, udah pasti terharu. Terharu ya. Saya merasa setiap kali menyaksikan anak-anak sanggar yang kemudian muncul menjadi bintang, kemudian mereka bisa berkarya dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu buat keluarganya, beli rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya, bahkan menyumbang sesuatu buat masyarakat banyak. Saya cuma bisa bersyukur gitu lah. Artinya kita semua sepakat bersama-sama meyakinkan orang-orang tua kita bahwa bakat juga bisa sama hebatnya dengan selembar ijazah. Betul sekali, luar biasa. Mungkin Kak Adit nih, mungkin ini pertanyaan buat saya juga mungkin kan banyak sekali nih teman-teman yang sekarang tuh yang pengen dong jadi artis, pengen dong, dan banyak banget juga orang yang nanya sama saya. Kan saya kalau kayak gitu kan nggak bisa jawab. Mungkin Kak Adit punya tips nggak? Gimana sih caranya untuk menjadi seorang presenter lah atau menjadi seorang pemain film atau apa? Mungkin untuk mereka ada. Nggak bisa dipungkiri harus dengan latihan gitu ya. Dan memang sanggar atau apapun, nggak mesti sanggar Ananda dimanapun itu bisa menjadi jembatan. Cuma memang jangan sampai salah nih, banyak juga nih yang manajemen yang atau agensi artis atau bikin lomba-lomba. Cuma memanfaatkan. Tapi insya Allah di tempat Kak Adit, di Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda, itu ada di Senayan Kak Adit ya. Iya, betul, Ya pusatnya jadi di kalau Senayan. misalkan itu yang sudah jelas ya, maksudnya dalam arti yang sudah jelas, sudah kelihatan lah. Udah 27 tahun. Udah ya 27 tahun ya. Dari Kak Adit bikin Lenong Bocah, banyak sekali kesuksesan. Jadi kalau mau masuk sanggar, boleh masuk ke sanggar kemana. Tapi hati-hati. Yang sudah pasti, jualan nih gue nih. Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda. Telepon Kak Adit ya Gumai. Sama Aswin Pak Banyu. Aswin Pak Banyu. Satu hal buat saya ya, ngelihat Olga nih kan dia tetap rendah hati, ya kan? Dia Nah itu tetap dia justru Kak Adit. Ya. Olga ini kan kalau kita kenal sebetulnya sudah tahu dalamnya. Olga tuh kan sangat membantu teman-teman, banget. sama keluarga gitu. Tapi orang kalau dilihat di luarnya, Kayaknya yang gimana nggak kenal gitu ya, Olga, kayak, kan ibaratnya sebenarnya Olga tuh saking sensasionalnya tuh pro kontra, Ya, ya kan? betul. Sedangkan Kak Adit yang kenal sama Olga dari zaman dulu, sebenarnya melihat Olga sekarang dengan dulu ngompreng gitu ya, nggak punya duit, sama sekarang udah banyak uang, berubah nggak dia sebetulnya? Kalau secara sifat sih, ya yang saya kagumi dari Olga, saya tuh nggak pernah dimintain untuk datang kemudian orang cium tangan gitu ya, termasuk Olga dan juga anggota sanggar lainnya gitu. Tapi kalaupun saya tarik pasti dia cium tangan gitu. Saya bilang nggak usah gitu kan. Tapi itu cuma mau menunjukkan bahwa kerendahan hati gitu kan. Saya pernah kemarin SMS Olga ya, BB ya, bahkan seorang petinju sekelas Muhammad Ali pun tetap butuh seorang pelatih gitu. Walaupun sebenarnya pelatih itu kalau berantem sama si Muhammad Ali kalah juga. Betul. Tapi sebenarnya apa fungsi pelatih? Dia melihat yang disebut blind spot, titik buta. Apa sesuatu yang nggak dilihat dari seseorang dia bisa lihat gitu. Dan menjadi pengawas, pengingat gitu. Olga kalau misalnya salah-salah di kamera di layar, saya pas nonton salah ngomong soal apa pasti saya SMS. Gak, hati-hati tadi ngomong ini. Gak, itu orang tua jangan digituin. Gitu. Harus ada sesuatu Sampai yang sekarang masih keep in touch terus. Masih. Kalau aku ada apa pasti aku telepon Kak Adit. Ya Kak Adit, ya begini, ya begitu. Ya gitu Mel, gue kalau ketemu sama orang yang lebih dewasa atau sama orang yang gimana gitu, pasti gue akan cium tangan. Iya. Ya, bisa aja kan kalau gue misalkan, udahlah siapa gitu lah. Enggak, gue akan mau cium tangan siapa gitu. Tapi kalau gue gitu pasti kita. Dan lihat cium kan? tangan itu budaya Indonesia ya. Sebenarnya anak-anak muda dimanapun untuk menghormati yang lebih tua, alangkah baiknya terus melestarikan budaya ini untuk menghormati orang tua kita gitu loh. Iya, betul. Jadi mungkin ini buat capers-capers ya, yang mungkin hanya melihat Olga dari sisi luarnya, sekarang bisa tahu bagaimana perjuangan Olga. Sekarang kan anak kelihatannya enak, wah di mana-mana udah gitu, tapi ternyata perjuangannya cukup panjang. Sama salah satunya mungkin Kak Adit dan Olga juga mungkin bisa bagi sedikit sama capers-capers, bagaimana katanya Olga dari asistennya, pernah jadi asistennya Betran kalau nggak salah ya.
Pernah jadi asistennya Mbak Rita Sugiarto. Dibilang asisten sih enggak Mel. Bantu-bantu. Kan memang saya kan kenal sama ini, saya orang gampang bergaul. Kenal ini, tiba-tiba kenal Betran. Ngeliat Betran kan dulu kan ngetop banget bla bla bla. Seneng lah, ikut-ikut dia aja udah seneng. Bawain tas dia, terus dia orangnya juga baik gitu loh. Iya, Setiap saya nemenin dia, pasti saya dikasih duit. Iya. Wah cewek karaoke kali ya. Kayak gitu. Udah. Nah, terus udah begitu terus di saat saya lagi sedih, dia pasti bantu saya. Saya ngobrol sama dia, cerita sama dia gitu. Sama sebaliknya dia juga gitu. Ya pokoknya Betran tahu saya tahu dia. Gitu. Ya, Iya, Kak Adit. nah ini bicara mengenai tadi fansnya Olga yang pro kontra yang tadi Melanie bilang gitu Iya. ya. Tapi memang menurut saya sih lebih banyak yang kontranya, artinya menyukai itu sebabnya Olga tetap diperlukan. Lebih banyak yang pro. Diundang di berbagai acara, Iya. tetap hadir karena itu membuktikan ketika rating menjadi bagus itu kan berarti banyak yang Iya. pro dan menyukai. Bahkan hari ini saya malah didatengin salah satu penggemar Olga dari Samarinda. Wow. Begitu, iya, jadi itu ada teman saya telepon, Kak, ada penggemar Olga dari Samarinda pengen ketemu Olga gimana ya? Tiba-tiba saya ditelepon Antv, gitu kan. Khalid mau nggak datang bintang tamu di campur-campur? Bentar. Saya telepon. Saya mau ke campur-campur nih mungkin. Mau kamu berangkat? Berangkat loh tadi sore dan hadir di sini. Ada di sini. Mana saya boleh lihat? Mana? Dan juga kenakan Samarinda. oh ya Allah. Dari Samarinda. Yang tadi juga Mel di Facebooker tuh dari Kediri, dia mau operasi dia. Ketemu Olga juga. Ya, Mbaknya boleh masuk, boleh naik, silakan. Jangan di situ Mbak, naik ke atas panggung aja silakan, boleh. Iya. Apa kabar? Namanya siapa sayang? Roy. Namanya Roy ya, nama adek gue sini. Yang ini namanya siapa? Nyonya Ainun. Yang fansnya Olga, Roy atau Nyonya atau berdua? Sama semuanya. Sama semuanya. Anak keluarga. sama. Oke, Nyonya. Mbak boleh duduk sebelah. Iya. Oke. Mbak, tolong fotoin Mbak ya. Ngepen berat sama Mari pakai dulu ya Mbak. Sini. Iya. Udah ngepen berat sama. Amin ya Allah. Semua kerjaannya semua bagus. Bikin orang semua terhibur. Saya sekeluarga ngepen berat sama Olga. Dari dia sakit juga saya ngepen berat sama dia. Amin. Senang. Olga saya sakit-sakit datang ke sini. Tadi pesawat jam 1 saya usahakan sempat ketemu Olga. Ya, si Mbak ini, Mbak siapa maaf namanya Mbak? Nyonya Ainun. Mbak Nyonya Ainun. Ibu Ainun lah ya. Maaf ya Olga yang nggak mandi nih langsung ke sini. Nggak apa-apa. Ibu Ainun ini karenanya capers memang bela-belaan datang dari jauh ya dalam waktu yang mepet, betul ya Kak Adit Samarinda. ya? Samarinda. Kalimantan Timur. Padahal si ibu tuh sekarang sedang Sakit. berjuang dengan sakit kanker payudara. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Hanya untuk bisa melihat Olga Syaputra bela-belaan terbang ke sini. Pengen ngomong apa? Sekarang udah lihat Olga, bisa lihat di TV Aduh, sekarang. sudah senang. Pokoknya senang lah. Kalian obat. Sudah. Mudah-mudahan menjadi obat ya. Amin. Ya. Hati yang gembira menjadi adalah obat Amin. yang luar biasa ya. Nah ini adik. Roy, Namanya siapa adik? Adik namanya siapa? Ada Roy. Namanya pakai siapa? mic ya sayang. Nggak tahu kenapa kalau ngeliat Olga senang aja gitu. Olga bikin ceria, ngelihatnya nggak tahan. Gitu pengen. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Roy, Roy. Oh, Roy kelas berapa kalau boleh tahu? 6. Kelas 6. Oh, Lihat suka Olga nonton nggak Olga. tahan katanya. Umur kamu berapa Roy? Kamu masih kecil. Iya maksudnya itu kan nanya. Maksudnya tuh mengadore gitu, idola gitu loh. Sekarang udah ketemu Kakak Olga, mau ngomong sesuatu ke Kakak Olga. Ngomong apa? Ngomong apa sama Kakak Olga? Kebayang nggak tiba-tiba ketemu langsung masuk TV, duduk bareng Masuk gitu. TV loh, ditonton orang banyak loh. Roy boleh ngomong apa aja, asal jangan ngomong satu. Kak Olga, bala-bala dong, jangan. Ngomong apa aja, apa aja. Silakan sayang, ngomong apa. Ngomong apa. Kak, aku nggak nyangka kakak bisa kayak gini. Pokoknya susah dibayangin dah. Udah ganteng, Banyak duit lagi, Cu. Langsung minta duitnya. baik orangnya, banyak pacarnya pulang. Satu. Kemarin waktu Kak Olga sakit, Roy gimana? Nonton di TV Lihat kan? di TV nggak? Lihat Iya, Kak Olga. lihat Tadi nggak lihat Kak Olga. Yang sempat juga sedih, yang luka di lehernya.
Adek juga sedih di rumah, banyak yang sedih. Doain Kak Olga nggak? Doain, kemarin sholat juga doain. Kayak apa, takut aja di rumah sakit kalau gak ada apa-apa. Pokoknya susah dibayangin. Luar biasa ya, arti fans tuh luar biasa banget pasti buat Olga. Olga mau ngomong apa gak? Ya. Oh, nggak ada berhentinya saya bersyukur ya sama Allah gitu loh, dan juga sama fans-fans saya. Ya. Kenapa saya sering menangis, kenapa saya sering sedih? Karena kalau ada orang yang sayang sama saya ngerasa dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama. Sama kayak mereka berdua datang jauh-jauh lagi sakit, dia ingin berusaha bertemu dengan saya. Itu kan butuh perjuangan Melanie. Sama kayak perjuangan hidup gue dari nol. Orang nggak pernah lihat dari bawahnya. Lihat dari bawahnya, jangan lihat dari pas kita sukses. Tapi di saat saya sukses, banyak orang yang mendoakan saya. Inilah ada orang-orang yang sayang. Makanya saya nggak pernah berhenti. Setiap sholat saya, setiap doa saya bilang, ya Allah terima kasih kau sudah kabulkan doaku. Ya Allah, kabulkanlah orang-orang yang mendoakanku sehat. Jaga dia ya Allah. Setiap saya sholat pasti saya baca itu. Karena saya yakin dengan mereka yang mendoakan saya dengan ketulusan, Allah pasti jawab doa saya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah kabulkan doa saya. Saya sehat berkat doa Adit juga, doa yang lain-lain. Makasih semuanya. Sama Kak Adit. Pokoknya terima kasih banyak juga buat Kak Adit. Kalau Olga lagi nangis, jangan kasih tisu dong. Kasih kanebo. Masuk tangan kadet ya. Sini. Ini kan juga yang salah satu yang suka mendoakan Olga juga waktu Olga sakit. Iya. Ya, Nak. Lapin kali. Aku gak bisa ngomong apa-apa ya, Nak. Hah? Hey. Cuma ngasih tisu, lo lagi sedih. Jangan pakai nyosor lo soal. Sini. Lu pakai nyosor. Lu juga sih mau disosor ah. Sebuah pesan singkat beredar di kalangan wartawan. Bunyinya tentang kabar yang menyebutkan bahwa presenter Olga Syahputra meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Olga Syahputra meninggal tadi pagi pukul jam 6. Demikian bunyi pesan singkat tersebut. Sebelumnya, Olga Syahputra memang sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, RSPI, Jakarta Selatan. Olga mengidap penyakit meningitis. Setelah ditelusuri, informasi bahwa Olga meninggal dunia itu adalah hoaks alias bohong. Hal ini disampaikan oleh fans Olga yang tergabung dalam Olga Lovers. Info, di BBM sedang heboh broadcast yang memberitahu kalau Olga Syahputra meninggal. Jangan percaya. Itu semua bohong, kata Olga Lovers di akun Twitter resminya. Penegasan senada juga disampaikan oleh sahabat Olga, Denny Cagur. Ia meminta agar masyarakat tidak lantas percaya dengan informasi tersebut. Yang memberitakan Olga Syahputra meninggal lewat apapun itu hoaks bohong ya. Jangan mudah percaya, ujar Denny Cagur.